Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nala Asana Muna, NIM 1910000211051. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan PPT dari kelompok saya, dari kelompok 4, yaitu yang berjudul Sholat Jumat di Masa Pandemi. Langsung saja kita simak video berikutnya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Sholat Jumat pada Masa Pandemi. Fikih pada dasarnya telah memberi ruang yang fleksibilitas yang sangat terbuka. Kita lihat contoh sholat. Sholat itu wajib dilaksanakan berdiri, tetapi jika tidak mampu maka boleh duduk, berbaring, dan seterusnya. Dalam konteks wabah yang mengglobal, dibutuhkan sebuah fikih pandemi yang mengatur ibadah umat Islam di masa wabah seperti ini. Masalah kebersihan misalnya. Fikih pandemi dapat menghadirkan perspektif fikih tentang toharoh atau kebersihan seperti mencuci tangan. Imbauan ahli kesehatan untuk sering mencuci tangan itu merupakan penegasan akan tradisi toharoh dalam Islam. Islam identik dengan kebersihan, bahkan diposisikan sebagai bagian dari iman. Ulama telah merumuskan sebuah pakem, la doror wala diror, yang menegaskan bahwa ibadah tidak boleh berbahaya bagi dirinya atau membahayakan orang lain. Apapun yang melanggar pakem ini mesti diatur lagi sedemikian rupa di masa pandemi dengan karakter COVID-19. Maka sholat berjamaah di masjid dapat menjadi potensi besar tersebarnya virus mematikan ini. Karena potensi yang membahayakan diri dan orang lain, maka ulama dan pemerintah menganjurkan untuk sholat di rumah. Anjuran beribadah di rumah menjadi new normal yang sama sekali tidak menggugurkan pahala dan keutamaan berjamaah dalam ibadah. Ia bahkan mendapat kelebihan pahala karena kebersamaan turut menghindarkan orang lain dari bahaya. Selanjutnya yaitu penyelenggaraan ibadah sholat Jumat. Isu yang cukup penting dibicarakan dan menjadi konkret pada saat pandemi COVID-19 dinyatakan oleh pemerintah sebagai situasi darurat bencana non-alam adalah soal pelaksanaan sholat berjamaah dan sholat Jumat. Dalam hal ini tidak banyak ditemukan rumusan yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama, baik oleh PBNU maupun badan otonomnya. Mungkin hal ini telah tercangkup dalam instruksi-instruksi PBNU tentang protokol NU peduli COVID-19. Terkait protokol pada masjid dan musola, pada poin ketiga yaitu kegiatan ibadah di masjid. Selama wabah COVID-19 dianjurkan tidak beribadah di masjid. Sementara itu, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan ibadah, Muhammadiyah memiliki sikap sebagaimana yang tercantum pada poin 7 SE Muhammadiyah nomor 3 tahun 2020 yang isinya dalam kondisi tersebarnya COVID-19 dan mengharuskan perenggangan sosial atau social distancing, Muhammadiyah berpendapat bahwa sholat Jumat diganti dengan sholat duhur 4 rakaat di rumah masing-masing. Hal ini didasarkan kepada masyakiyah dan juga didasarkan kepada ketentuan dalam hadis berikut, bahwa sholat Jumat adalah kewajiban pokok dan mafhumnya sholat duhur adalah kewajiban pengganti. Ini juga adalah qaul jadid Imam Asy-Syafi'i. Idza tadorra al-aslu ya yushharu ila al-badali. Apabila yang pokok tidak dapat dilaksanakan, maka beralih kepada pengganti. Berdasarkan kaidah ini, karena sholat Jumat sebagai kewajiban pokok tidak dapat dilakukan, maka beralih kepada kewajiban pengganti, yaitu sholat duhur 4 rakaat yang dikerjakan di rumah masing-masing.
Peralihan kepada kewajiban pengganti ini dapat didasarkan kepada mafhum aula yang menyatakan bahwa apabila suatu hal masyakoh yang lebih ringan dapat membenarkan tidak melakukan suatu yang wajib, maka hal masyakoh yang lebih berat tentu lebih dapat lagi membenarkan tidak melakukan yang wajib itu. Secara umum, MUI memberikan tuntunan dan dalam ketentuan hukum dalam fatwanya sebagaimana disebut dalam poin kedua. Orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya, sholat Jumat dapat diganti dengan sholat duhur, karena sholat Jumat merupakan ibadah yang wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melaksanakan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah sholat 5 waktu atau rawatib, sholat tarawih, sholat id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tablik akbar. Dan pada poin ketiga, orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19 harus memperhatikan dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang. Maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat duhur di tempat kediaman. Secara lebih detail, MUI juga menerbitkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 31 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sholat Jumat dan jamaah untuk mencegah penularan wabah COVID-19. Dua di antara pertimbangan MUI menerbitkan fatwa ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, bahwa terkait pelonggaran aktivitas sosial seiring mulai meredanya ancaman wabah COVID-19 di beberapa kawasan, maka banyak dari pengurus Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM akan membuka kembali masjid untuk diselenggarakannya kembali sholat Jumat dan sholat berjamaah 5 waktu. Yang kedua, bahwa wabah COVID-19 saat ini belum benar-benar hilang di negeri ini. Bahkan di berbagai negara terpaksa menerapkan kembali karantina sosial setelah meningkatnya kembali angka penyebaran. Yang ketiga, bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum pelaksanaan sholat Jumat dan sholat jamaah 5 waktu dengan protokol kesehatan seperti dengan merenggangkan soft sholat dengan rangka penerapan jaga jarak atau physical distancing, sholat dengan menggunakan masker, dan tata cara pelaksanaan sholat Jumat akibat physical distancing yang berdampak pengurangan daya tampung. Alasan-alasan tersebut membuat MUI menetapkan fatwa terkait dengan penyelenggaraan sholat Jumat yang dilaksanakan dalam situasi. Akhirnya ditetapkanlah fatwa MUI yang diantaranya berisi ketentuan hukum penyelenggaraan sholat Jumat yang isinya. Yang pertama itu, pada dasarnya sholat Jumat hanya boleh diselenggarakan satu kali di satu masjid pada satu kawasan. Yang kedua, untuk mencegah penularan wabah COVID-19, maka penyelenggaraan sholat Jumat boleh menerapkan physical distancing dengan cara perenggangan saf sholat. Yang ketiga, jika jamaah sholat Jumat tidak dapat tertampung karena adanya penerapan physical distancing, maka boleh menyelenggarakan sholat Jumat berbilang atau ta'adud al-jumu'ah dengan menyelenggarakan sholat Jumat di tempat lainnya seperti musola, gedung, aula, gedung pertemuan, gedung olahraga, dan stadion. Dan yang terakhir, dalam hal masjid dan tempat lain masih tidak menampung jamaah sholat Jumat dan atau tidak ada tempat untuk pelaksanaan sholat Jumat, maka sidang Komisi Fatwa MUI berbeda pendapat dengan jamaah yang belum dapat melaksanakan sholat Jumat, yaitu
Pendapat pertama, jamaah boleh menyelenggarakan sholat Jumat di masjid atau tempat lain yang telah melaksanakan sholat Jumat dengan model shift, dan pelaksanaan sholat Jumat dengan model shift hukumnya tetap sah. Pendapat yang kedua yaitu jamaah melaksanakan sholat duhur baik secara sendiri maupun berjamaah. Kesimpulannya, salah satu ibadah yang paling drastis perubahannya pada saat terjadinya wabah COVID-19 itu yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat bagi umat Islam yang berjenis kelamin laki-laki, balik berakal, sehat dalam artian tidak sakit atau tidak terhalang uzur. Mukim dalam artian bukan dalam perjalanan, hukumnya yaitu tetap fardu ain. Ketika ada uzur seperti sakit, hujan lebat, ataupun pandemi, maka kewajiban sholat Jumat gugur. Terkait merebaknya COVID-19 diharamkan bagi yang terpapar COVID-19 menghadiri sholat Jumat, termasuk sholat jamaah dengan dalil hadis, jangan yang sakit bercampur baur dengan yang sehat. Hadis Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, jika kalian mendengar kabar tentang merebaknya wabah taun di sebuah wilayah, janganlah kamu memasukinya. Dan jika kalian tengah berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar darinya. Hadis Bukhari dan Muslim. Bagi yang berhalangan sholat Jumat, ia menggantinya dengan sholat duhur 4 rakaat. Adapun menggantinya dengan sholat Jumat di rumah itu tidak diperbolehkan dengan pertimbangan bahwa tujuan sholat Jumat adalah berkumpulnya banyak orang di sebuah tempat atau masjid. Sebagaimana sematik dari kata Jum'ah yang berarti berkumpulnya banyak orang, istima' al-nas, Jumatan di rumah juga tidak diperbolehkan menurut Imam Abu Hanifah, karena rumah bukanlah tempat umum. Imam Malik juga tidak memperbolehkan Jumatan di rumah dengan mensyaratkan Jumatan harus di masjid. Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad juga tidak memperbolehkan Jumatan di dalam rumah karena mensyaratkan jumlah yang hadir minimal 40 orang yang berkategori wajib Jumatan. Mungkin cukup sekian presentasi PPT dari saya, dari kelompok 4. Apabila ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kita lanjut di chat grup ya. Demikian. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.